Pertemuan ke-7 kita akan membahas mengenai flowchart. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari ya di SIA kemarin gitu kan. Kalian udah pernah tahu flowchart itu seperti apa bentuknya. Kalian bisa bedain mana flowchart mana DFD. Kalau DFD banyak kan tuh bulat-bulat gitu kan. Kalau flowchart itu dia banyak ininya. Banyak apanya? Banyak bentuknya. Oke, flowchart itu apa sih gitu? Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu program. Nah, si flowchart ini tuh sangat menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisa alternatif lain dalam pengoperasiannya. Nah, pedoman dalam membuat flowchart. Nah, dalam membuat flowchart itu ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan gitu kan ya. Nah, flowchart itu digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan gitu. Jadi mulainya itu dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Jangan dari mana? Dari kanan ke kiri. Enggak. Jadi cara menggambar flowchart itu adalah dari atas ke bawah, terus dari kiri kita ke kanan. Terus aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Terus kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Terus setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Misalkan menghitung pajak penjualan. Jadi harus deskripsinya adalah kata kerja. Terus setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Nah, terus lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati gitu. Jadi ada cabang-cabang yang memotong aktivitas sedang digambarkan, tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama gitu. Jadi simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah. Nah, terus gunakan simbol-simbol flowchart yang standar yang emang udah ada. Nah, jenis-jenis flowchart. Flowchart itu ada 5 jenis. Ada flowchart system, flowchart paperwork, flowchart schematic, flowchart program, dan flowchart proses. Nah, untuk flowchart system, nah ini saya ke modulnya ya. Oke. Untuk flowchart system itu merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Nah, contoh jadi kayak misalnya kemarin kita itu ya, kayak sistem pengeluaran kas gitu. Nah, data dan proses dalam flowchart system dapat digambarkan secara online ataupun offline. Jadi contohnya adalah seperti ini. Ini adalah flowchart system. Jadi pesanan pembelian ya kan, dokumen diproses, ada outputnya, terus diproses lagi, ada outputnya lagi gitu kan, lalu disimpan. Oke ya, ini adalah contoh dari flowchart system. Yang kedua adalah flowchart paperwork atau flowchart dokumen. Menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem, sering disebut dengan flowchart dokumen. Kegunaan utamanya adalah untuk menelusuri alur form atau laporan sistem dari satu bagian ke bagian yang lain, baik alur form atau bagaimana alur dari formnya dan laporan diproses, dicatat dan disimpan gitu. Jadi menggambarkan suatu contoh flowchart ini mengenai alur pembuatan kartu anggota gitu. Jadi dari formulir gitu kan. Jadi flow dokumen sistem baru calon anggota perusahaan gitu. Jadi dari formulir nih ya kan, diproses pengisian formulir gitu kan. Terus formulirnya udah jadi kan, ya kan nih, masukkan data calon anggota, terus inget ya dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Formulirnya ini dikirim ke administrasi, diproses lagi, keluarlah kartu anggota, terus formulirnya kita arsipkan, kartu anggotanya dikasih ke kepala perusahaan, ke kepala perpustakaan, ya kan. Terus kartu anggotanya itu diproses lagi, disetujui, jadi kartu anggota yang sudah disetujui gitu ya. Ini adalah contoh dari flowchart dokumen. Nah, ada yang namanya flowchart skematik yang menggambarkan suatu sistem atau prosedur. Flowchart skematik ini bukan hanya menggambarkan simbol-simbol flowchart standar, tapi juga menggunakan gambar-gambar komputer. Nah, ini lebih komprehensif lagi ya, gitu, untuk si flowchart skematik. Lalu ada flowchart program. Nah, flowchart program dihasilkan dari si flowchart system, merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan.
Flowchart ini menunjukkan setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadi gitu. Programmer biasanya menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan instruksi dari program komputer. Nah, si analis sistem menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan tugas pekerjaan dari suatu prosedur atau operasi. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, jadi bentuk flowchart program adalah seperti ini gitu. Jadi lebih lebih ribet ya. Nah, yang biasanya kita pakai itu kan flowchart itu seperti ini. Tapi kalau untuk analis keuangan mereka memakainya seperti ini, flowchart program itu. Nah, terus ada namanya flowchart proses, merupakan teknik penggambaran rekayasa industri yang memecah dan menghasilkan langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur. Nah, untuk flowchart proses itu ada simbol-simbol tersendiri nih. Untuk operasi seperti ini, untuk inspeksi seperti ini, untuk penggunaan seperti ini. Nah, contoh flowchart proses adalah seperti ini nih. Tuh ya. Rincian metode departemen pembelian, mengetik pesanan penjualan. Pesanan ini merupakan form dengan petembusan kopi, operasi, file. Jadi agak ribet ya. Nah, sekarang kita masuk ke simbol-simbol flowchart standar dan yang dikeluarkan oleh ANSI dan ISO ya. Nah, ini kita udah mulai ke simbol-simbolnya. Dulu juga kita udah pernah pelajarin kan, di mana di FSIA gitu kan ya. Untuk input atau outputnya ya kan, untuk input dari output dokumen ya kan, misalnya dokumen bentuknya seperti ini tuh. Terus ini untuk prosesnya hitung, ini untuk penghubungnya nih, konektornya gitu kan, keluar masuk gitu, anak panah, alur kerjanya, terus penjelasan ya. Ini bisa kalian pelajari ya, tuh bentuk dokumen, magnetik, ini udah kita pelajarin semua di SIA sih sebenarnya. Oke, untuk flowchart sekian sampai situ, karena juga kita sudah mempelajarinya di SIA kemarin kan, flowchartnya tentang semuanya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.